Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali lagi mereview salah satu soundbar terbaru dari Samsung di seri HWB 650. Saudara info, ini merupakan seri soundbar dengan tampilan dua item seperti ini ya, antara center dan subwoofernya dengan power output di kisaran 400 watt. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur-fitur apa saja sih yang menjadi nilai tambah dari speaker ini, serta di terakhir video kita akan spill kualitas audio serta harganya. Tapi untuk kalian, sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan soundbar dari Sony di seri HWB 350. Sekedar info, ini merupakan seri soundbar terbaru ya di tahun ini, dan ini merupakan seri soundbar dengan teknologi 3.1 channel. Untuk total power outputnya, untuk keluaran suaranya kurang lebih di kisaran 430 watt, dengan berat kalau sama bungkus ini kurang lebih dari kisaran 10 kiloan ya, antara center dan subwoofernya. Di sini yang pertama kita bisa lihat dulu dari segi tampilan fisik dari soundbar ini. Nah, untuk setiap pembelian kalian akan mendapatkan dua item teman-teman ya. Yang pertama itu ada senternya, ini ya yang panjang ini, dan ada subwoofernya. Sekedar info, soundbar ini pun juga sudah support dengan wireless, jadi kalian bisa terpisah naruhnya ya, karena antara center dan subwoofernya tidak perlu menggunakan kabel untuk mengoneksikannya, dia sudah bisa pairing secara otomatis. Nah, dari segi build quality, di bagian atas soundbar ini dia menggunakan bahan plastik, dan untuk bagian depannya sini dia menggunakan bahan metal. Senternya ini lumayan berat teman-teman ya, kita bisa lihat juga di bagian tengah ini ada gambar-gambar speakernya, ini dia kelihatan ya, tampak speakernya. Nah, dan lumayan panjang ya, kita bisa lihat kurang lebih panjangnya segini. Nah, kalau panjang kita bisa lihat di sini ukurannya itu dimensinya kurang lebih di kisaran 109 ya untuk senternya, panjangnya 109 cm. Untuk gininya, coba kita cek dulu ya pastinya dari ukurannya. Coba kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk main speakernya kurang lebih di 103 cm di bagian senternya ini, dan untuk gininya ke belakangnya ini kurang lebih di kisaran 10,5 cm dengan tinggi kurang lebih di kisaran 59,4 cm ya, 5,9 cm. Untuk subwoofernya kurang lebih tingginya itu di kisaran 18, lebar ke sampingnya ini teman-teman ya. Kita bisa lihat lebar ke sampingnya kurang lebih di kisaran 18,4 cm dengan tingginya di 34,6 cm, dan ke belakangnya kurang lebih di 29,5 cm. Oke, itu untuk dimensinya. Nah, dari segi bahan kita bisa lihat di bagian belakangnya kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Ini dia bahannya, dia menggunakan plastik. Ini sampingnya dia masih menggunakan metal dengan tampilan seperti ini. Oke, dari input di sini kita bisa lihat inputnya yang pertama itu ada kabel power yang sudah plug and play. Di sini juga ada kabel HDMI ARC 2 ya, in out ya. Kita bisa lihat ada satu di sini, di bagian sini, dan satu di bagian sininya. Oke, untuk USB di sini coba kita cek. Tidak ada USB ya. Oh, di sini ada optical juga, kita bisa lihat di sini. Ini HDMI-nya. HDMI-nya ada dua ya. Coba kita cek dulu. Oh, USB-nya di sini dia. Jadi dia komplit, ada dua HDMI, ada satu USB, ada satu kabel optikal. Jadi sudah komplit untuk inputnya teman-teman ya. Kita bisa lihat. Ini di bagian senternya. Oke. Dan untuk settingannya dari soundbar ini dia berada di bagian atas, baik itu volume. Ini untuk on off-nya, ini volume min dan plusnya, dan ini untuk inputnya. Coba kita nyalakan ya. Nah, lampu indikatornya ada di bagian sudut kanan ya, bukan di bagian tengah. Functionnya bisa kita setting. Sini kita bisa lihat ada untuk USB, ada untuk ARC, ada untuk HDMI.
Jadi sudah komplit untuk settingan inputnya di soundbar ini. Oke, di sini juga fitur-fiturnya yang perlu saya jelaskan dari soundbar Samsung ini. Kita bisa lihat. Yang pertama itu dia untuk gininya, HDMI-nya saya ulang lagi ya, ada satu, HDMI out-nya ada satu, HDMI ARC juga ada support, optical pun juga udah ada. Nah di sini juga kita bisa lihat untuk wireless dia udah support, dan soundbar ini pun juga sudah support dengan Dolby 5.1. Untuk sound modenya kurang lebih dia ada bass boost, ada surround sound expansion, ada game, ada active light. DTS Virtual X pun juga sudah support ya, juga mode standarnya pun juga ada. Dan ketika kalian membeli soundbar ini, kalian juga mendapatkan remote ya, jadi udah komplit sama remote-nya. Sekarang kita coba cek untuk subwoofernya ya. Nah, untuk subwoofer di sini kita bisa lihat tampilannya sangat simpel ya, bahannya dia menggunakan bahan partikel yang cukup kokoh. Tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini, kita bisa lihat ya. Untuk konsumsi listriknya, kalau dua ini dipasang kurang lebih di kisaran 70 watt ya, nggak terlalu boros. Tapi untuk keluaran suaranya di kisaran 430 watt, jadi lumayan kenceng ya untuk suara soundbar dari Samsung ini. Nah, bagian depannya dia menggunakan bahan kain seperti ini, polos ya, kita bisa lihat tampilannya. Nah, oke, itu dia sih untuk reviewnya mengenai soundbar ini, dan sekarang kita akan tes ya kualitas audionya langsung. Dan terakhir nanti kita akan spill harga dari soundbar Samsung ini. Nah, oke, jadi langsung saja kita tes untuk kualitas audio dari soundbar Samsung di seri HWB 650 ini. Di sini langsung saja kita play ya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja untuk tahap pengetesan kualitas audio dari soundbar Samsung di seri HWB 650. Menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan untuk harganya di sini langsung saja saya spill ya. Jadi harganya itu kurang lebih di kisaran 3.299.000. Kalian sudah mendapatkan soundbar dengan kualitas yang sebagus ini ya. Dan untuk harganya ini juga bisa kurang kalau kalian bisa langsung datang ke toko kami dengan nama Toko Grand Bumi Mas yang ada di Bali ya, khususnya di Denpasar, beralamatkan di Jalan Gatsu Barat nomor 789. Dan untuk kalian yang belum sempat ke toko, kalian bisa langsung beli di link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.